Ya pasti ada pemain-pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semuanya ada kesempatan dan itu akan kita lihat nanti lah setelah pertandingan itu saja. Kalau rencana Oke, TC teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini saya akan membahas mengenai info terbaru hari ini ya mengenai updatean timnas. Nah, di sini mungkin saya mendapatkan bocoran ya mengenai skuad timnas di U23, kapan kepastian pengumumannya dan juga beberapa hal yang harus kita ketahui tentang timnas U23 di Piala AFF. Oke, di sini sebelum saya masuk ke pembahasan, jangan lupa teman-temannya tekan tombol like-nya, kemudian komen dan juga subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya langsung saja membahas yang pertama. Saya ingin mengajak kalian untuk mendengarkan klarifikasi dari Coach Nova mengenai skuad timnas U23. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Ada di Satrio ya yang masih cukup menonjol ya, yang pemain-pemain yang udah biasa terpanggil di timnas nasional saya pikir masih menjadi pemain-pemain yang berarti ya, ada potensi untuk memanggil kembali pemain timnas SEA Games kemarin Coach yang udah. Ya pasti ada pemain-pemain dari SEA Games, pemain U20 kemarin semuanya ada kesempatan dan itu akan kita lihat nanti lah setelah pertandingan itu saja. Kalau rencana TC sudah ada roadmapnya Coach? TC sih belum karena kita masih melakukan komunikasi dengan klub dulu ya, karena apakah pemain bisa dilepas atau enggak kita masih belum tahu, dan itu kita lihat situasinya. Kalau memang bisa dilepas kita akan secepatnya TC, tapi kalau enggak pun ya kita lihat situasinya. Karena kalau melihat materi pemain SEA Games kemarin kan yang muda-muda itu emang udah di klub udah settle ya Coach. Iya. Nah itu kan ada kendala nggak nih Coach? Kira-kira kalau pihak klub menolak untuk melepas pemain? Ya makanya itu harus kita lakukan komunikasi dengan klub dulu ya ke depannya ya, apakah klub bisa lepas pemain atau enggak. Tapi kalau enggak pun ya kita akan lihat situasinya, kita akan cari solusi yang terbaik apa yang bisa kita lakukan di tim nasional. Kira-kira yang akan dipanggil nanti diumumkan kapan Coach? Ya ditunggu aja nanti setelah kita rapat lagi nanti kita Yang terdekat itu September ya? Di Agustus ya, di pertengahan AFF. AFF dulu ya? Yes. Ada lagi? Ada rencana panggil pemain upload nggak? Kalau pemain upload kayaknya nggak mungkin ya, karena bukan dari FIFA Messi, tapi untuk di AFC kemungkinan kita akan pakai apa. Berarti kalau yang AFF belum tentu dipanggil, tapi kalau yang kualifikasi itu besok kemungkinan dipanggil, ada potensi dipanggil. Oke teman-teman, nah disitu mungkin kita sudah mendengar ya klarifikasi langsung dari Coach Nova mengenai bocoran dari skuad timnas Indonesia U23. Nah di sini saya bisa menyimpulkan teman-teman bahwa ya di sini ada beberapa pemain dari jebolan di SEA Games yang kemarin itu juga akan dipanggil. Kemudian juga di timnas U20 juga akan dipanggil. Mengapa timnas U20? Karena Sintayong menginginkan ada kesinambungan nanti untuk Asian Games. Asian Games juga kita sudah melihat hasil drawing, kita juga sudah melihat bahwasannya Indonesia nanti akan bermain ya, dan salah satu lawannya itu adalah Korea Utara. Itu untuk timnas U20. Tapi untuk timnas U23 ini Coach Nova mengatakan nama-nama seperti Dewangga, kemudian Adi Satrio, kemudian Hernando Ari dan juga beberapa pemain-pemain yang memang menjadi jebolan di SEA Games itu akan dipanggil untuk di Piala AFF. Nah, kemudian yang mengatakan ya, Bang, sebenarnya untuk pemain diaspora ini atau pemain-pemain keturunan ini optimis nggak untuk dipanggil? Jelas tadi Coach Nova pun juga sudah mengatakan bahwa untuk pemain-pemain keturunan sepertinya karena ini adalah Piala AFF dan juga bukan kalender FIFA, ya kita belum bisa memastikan. Artinya dia tidak bisa memastikan bahwa pemain itu akan bergabung. Artinya ya jika memang tidak bergabung ya it's okay, itu tidak masalah. Walaupun ada nama seperti Elkan Bagot, kemudian Rafael Struijk, Ivar Jenner, kemudian juga ada pemain-pemain Indonesia juga seperti Pratama Arhan, Marcelino, Asnawi ya, Asnawi udah lewat umurnya. Nah itulah teman-teman, mungkin dari beberapa nama itu tidak bisa bergabung ya, walaupun Marcelino asli orang Indonesia, namun klubnya memiliki kebijakan. Nah itu untuk klub atau pemain yang berada di luar. Nah di sini saya melihatnya seperti ini, jangan sampai ini akan menjadi polemik lagi bagi pelatih timnas dan juga pelatih klub. Ya memang ini bukan menjadi kalender FIFA ya. Kemudian Piala AFF ini juga sudah lama lah banyak sekali konflik. Menurut saya
mengenai pemanggilan pemain. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi, karena komunikasi itu yang harus intens antara PSSI, pelatih klub, dan juga pelatih timnas. Ya, kita ketahui beberapa bulan yang lalu setiap kita melakukan event atau mengikuti event Piala AFF ini pasti ada konflik, baik itu antara pelatih dan juga pelatih klub. Diharapkan ini jangan sampai terjadi lagi, karena ya kalau memang semuanya mementingkan ego sendiri untuk karena ini bukan agenda FIFA, ya terus siapa yang akan bermain di timnas Indonesia jika semua klub seperti itu? Jadi harus ada yang mengalah, apalagi untuk klub lokal, karena klub lokal itu kan di bawah naungan PSSI semua, bahkan PT Liput juga di bawah naungan PSSI. Kalau klub luar ya bukan berarti saya tidak adil, kalau klub luar kan itu kebijakan klub dan tidak ada hubungannya dengan PSSI. Nah, kalau klub lokal ini memiliki keterkaitan dengan PSSI. Alangkah malunya jika klub lokal pemain-pemainnya dipanggil oleh PSSI tetapi tidak mengikuti arahan dari PSSI atau tidak melepas pemain tersebut. Nah, ini menurut saya jangan sampai terjadi lagi, karena seperti ini saya melihatnya Sintayong ini akan mempersiapkan kerangka tim untuk kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dimainkan di September di Solo, dan kita ketahui lawan kita juga lumayan ada Turkmenistan dan juga China Taipei. Nah, artinya memang kita masih bisa lah untuk mengimbangi ataupun mengalahkan karena kita ini kualifikasi dan harus bisa lolos di Piala Asia 23, bahkan harus bisa mengalahkan. Artinya Sintayong ini ingin serius untuk membentuk skuad, maka dari itu dari sekarang Sintayong itu sudah mempersiapkan kerangka itu dengan menyuruh asisten pelatihnya, kemudian dirinya turun ke stadion-stadion untuk menyaksikan BRI Liga 1. Itu tujuannya untuk menyiapkan skema kerangka tim. Nah, kemudian yang saya ingin jelaskan lagi untuk pemain-pemain yang akan dipanggil ini menurut saya pun ini sesuai data 70% itu memang pemain-pemain SEA Games. Kemudian yang selanjutnya, karena saya melihat Sintayong ini memang melihat bagaimana permainan klub-klub timnas, klub-klub Indonesia saat ini, dan memang memiliki banyak sekali pemain-pemain muda. Saya yakin akan ada nama-nama baru, dan itu adalah kebijakan dari Sintayong. Namun menurut saya itu sangat bagus, kita sangat menunggu apa yang akan dilakukan oleh Sintayong nanti. Yang jelas dengan PSSI berbicara bahwa di Piala AFF ini tidak ada target, itu membuat kita juga tenang. Artinya Sintayong bisa memaksimalkan semua potensi, bisa melakukan atau memberikan taktik tanpa beban, dan saya yakin Sintayong nanti akan mampu membentuk tim yang sangat baik di kualifikasi Piala Asia. Dengan ditambahnya Elkan Bagot, Ivar, Rafael, Marcel, Pratama. Nah, itu semua sangat bagus jika nanti semua sudah bergabung di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan dilakukan di Solo. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan bocoran timnas Indonesia saat ini? Apakah kalian yakin dengan para pemain-pemain yang ada di dalam negeri kita bisa juara Piala AFF U23? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.